Gimana kondisi kamu, Aisyah? Udah lebih baik? Ada masalah? Narehan, gimana? Mama kamu udah berangkat umroh? Ya, tadi sempat nelpon sebelum Mama masuk pesawat. Semoga semuanya lancar ya, Bu. Alhamdulillah, syukurlah. Mudah-mudahan mama kamu diberi kelancaran ya ibadahnya. Amin. Begini. Mama berpesan, biasanya kan Mama selalu mengantarkan sumbangan ke orang yang tidak mampu. Tapi karena sekarang Mama sedang umroh, maka Mama minta Bu Wulan yang mengantarkan sumbangan itu langsung ke sana. Insya Allah, Ibu akan lakukan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ini mohon diterima ya, ini sumbangan dari Bu Dewi. Dan Bu Dewi mohon maaf, titip salam tidak bisa hadir karena Bu Dewi itu sedang umroh. Dan mohon diterima, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Makasih ya Bu. Jadi kesehatan badannya. Ya ampun, si Wulan perempuan kampung ngapain lagi pakai di sini? Pakai acara sumbang-sumbangan ke orang. Assalamualaikum. Waduh, luar biasa ya. Dunia kok sempit banget ya. Di mana-mana ketemunya kamu lagi ya, Bu Wulan ya. Kamu itu ternyata perempuan yang sangat munafik. Bilangnya kamu tidak merestui kalau anak kamu menikah dengan anak saya. Kamu nggak setuju kan? Tapi ternyata, kamu tahu nggak? Anak kamu akhirnya menikah dengan anak saya. Saya tahu. Pasti diam-diam kamu dan anak kamu sengaja mau mengeruk, mau menghabiskan harta anak saya. Karena uangnya banyak. Benar begitu kan? Pakai ikut-ikutan lagi di sini. Sumbangan ke orang-orang. Mau ngapain? Mau apa? Mau ikut-ikutan seperti saya? Nggak mau kalah? Iya, nggak mau kalah sama saya. Astagfirullahaladzim Bu Indah. Dari dulu Bu Indah tuh gak pernah berubah ya mulutnya. Selalu aja menghina saya. Maaf ya Bu. Dari dulu sampai sekarang saya gak pernah tertarik dengan hartanya Bu Indah. Ingat Bu, harta itu cuma titipan Allah. Kapan aja Allah mau ngambil bisa habis sekejap. Jaga mulut kamu. Sembarangan banget mendoakan saya. Hah? Doa tuh yang benar. Begitu. Ibu Indah memang orang kaya. Tapi berhati busuk. Astagfirullahaladzim. Astaga, ibu-ibu, dengarkan, kayaknya nggak pantas deh pakai jilbab ke mulutnya seperti itu. Kamu benar-benar kurang ajar. Au! Biar tahu rasa, itu masih mending. Seharusnya kamu jatuh ke comberan. Itu paling cocok buat kamu. Oh ya, ibu-ibu, maaf banget dengan kejadian ini. Tapi tolong banget dengarkan saya. Ya, ibu-ibu lihat sendiri. Ini Bu Wulan nih hatinya nggak tulus loh. Jangan pernah menerima sumbangan dari orang-orang yang hatinya nggak tulus, nggak baik. Ibu-ibu nggak mau kan terima barang-barang yang nggak halal? Ya kan? Jangan. Ibu-ibu tenang aja. Saya udah bawa sumbangan khusus buat ibu-ibu. Jangan terima dari Ibu Wulan ini ya. Jangan, nggak halal, ya. Hati-hati dengan sikap dan kata-kata ibu. Saya yakin ibu akan kena pembalasan ini semua. Oh, kamu mau nyumpahin saya? Gak bakalan kena sumpahan kamu di dalam kehidupan saya. Justru akan balik lagi ke kamu. Ibu-ibu saya permisi ya. Assalamualaikum. Ibu-ibu. Yoga, kalau aku perhatikan pembangunannya sangat bagus. Gimana? Aku pikir ini akan jadi properti yang hebat. Ya, bagus kok. Dan, oh ya, aku mau tanya. Kamu kenapa di sini? Kenapa kamu nggak bulan madu? Aku pikirkan karena kamu habis jadi pengantin, pastinya kamu punya rencana untuk bulan madu. Bener kan? Kayak bulan madu bisa tunggu dulu lah. Kan masih banyak banget kerjaan juga kan yang harus dikerjain. Kamu atur baik-baik ya. Menurutku ini bagus, sangat bagus ya. Ya menurut gue juga tempatnya juga bagus sih. Lokasinya kan juga pas Iya, ya. iya. Yoga!
Siapa lo? Lu nggak apa-apa? Rehan, lu nggak apa-apa? Siapa lo? Yoga. Yaudah, kita mencari ya. Lu kesana, gua kesana. Ya, Ya. Berhenti! Berhenti! Siapa kamu? Siapa? Oh. Aku tanya kamu, siapa kamu? Hendra? Ini... Kamu mau habisin Yoga? Iya, karena aku gak sabar. Aku gak sabar lihat keluarganya Indah jatuh, hancur. Terus kalau Yoga mati, selesai semuanya. Tapi kamu, kenapa kamu peduli sama si Yoga? Oh, karena kamu tahu dia tuh saudara kamu. Hah? Jadi kamu merasa kamu tuh tanggung jawab sama saudara kamu, Yoga? Hah? Sampai kamu lupa tujuan kamu tuh apa? Tujuan kamu tuh itu hancurin Indah Subroto. Dan kalau Yoga mati, semua selesai. Dan balas dendam kita udah tercapai. Paham kamu? Bukan begini cara yang kau mau. Cara yang kamu pakai ini benar-benar gegabah. Ingat, tujuanku nggak pernah berubah. Tapi aku nggak mau pakai cara yang kasar. Kamu ingat baik-baik ya. Jangan sekali lagi kamu pakai cara kasar itu pada Yoga. Kamu ngerti itu? Rehan! Dia siapa sih? Dia yang tadi jatuhin batu-batunya. Hah? Sekarang mana dia? Aku nggak tahu Yoga, tapi aku udah berusaha untuk hentikan dia, tapi aku gagal. Dia berhasil kabur. Yaudah, sekarang kita ke rumah sakit ya. Gue takutnya lu kenapa-napa. Tadi kan lu kena tangan dan bahu dan lain-lain. Aku nggak apa-apa, Yoga. Tapi yang penting kan kamu sendiri nggak apa-apa. Kita selamat. Lukaku nggak seberapa. Dan kamu nggak luka kan? Rehan, makasih ya, lu tadi udah lindungin gue. Kalau enggak, aku juga nggak tahu apa yang terjadi sama gue. Makasih ya. Udah lah, Ga. Gue makin utang budi sama lo. Tapi tenang aja, gue akan balas utang budi gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan, kamu kenapa kok jalannya kayak gitu? Punggung kamu sakit? Iya. Tadi kebetulan ada sedikit kejadian di tempat proyek. Ya, ada kecelakaan kecil. Tapi aku nggak apa-apa. Ya udah. Coba aku lihat lukanya ya. Aku nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar aku lihat. Ya ampun, Rehan, ini lukanya cukup parah. Punggung kamu berdarah. Berdarah? Ya. Oh gitu. Ya udah, kamu harus buru-buru ke dokter, Rehan. Ini nggak bisa dibiarin. Nggak usah, aku nggak apa-apa. Nanti juga baik sendiri. Enggak, Rehan. Ini kalau dibiarin nanti infeksi. Aisyah, udah deh, nggak perlu ke dokter. Rehan, ya udah, aku yang obatin ya. Kamu duduk situ aja. Aku ambil obat dulu. Tunggu ya. Rehan, boleh aku lihat lukanya? Awas. Iya,
Sabar ya. Tahan ya. Oh, bentar. Maaf Ryan. Nggak apa-apa. Coba aku lihat ya. Oh, Ryan. Ya ampun lukanya. Tunggu. Bentar ya. Tahan ya. Kok bisa gini sih, Ray? Gimana kejadiannya? Ada yang ceroboh di proyek? Tadi waktu di proyek, aku bersama Yoga memeriksa proyek. Tiba-tiba ada yang melempar batu bata ke Yoga. Apa? Ada yang mau celakain Yoga? Siapa, Ray? Aku udah lindungi dia. Makanya jadi aku yang kena. Tapi Yoga nggak apa-apa kan? Kamu lebih khawatirin dia. Dia selamat. Kamu tenang aja. Oke? Maaf, Ray. Aku nggak maksud kayak gitu. Tapi aku cuma mau tahu kabarnya Yoga aja. Udah deh. Bukan hal yang penting. Ya, aku bisa ngerti kamu lebih mengkhawatirkan Yoga karena aku ini kan bukan apa-apa. Ya udah cukup, nggak usah diobatin. Rayhan. Ini buat kamu. Ini buat kamu. Ini pun juga buat kamu. Nih, antingnya aku desain khusus lo. Kamu suka kan? Kenapa sih yang kayak gini harus Yoga? Kenapa bukan Rayhan? Nyenengin hati perempuan itu nggak harus selalu dikasih barang kali, Mas. Oh. Kok kamu kutus amat? Kamu gak suka barangnya? Enggak, bukannya aku nggak suka, tapi kan sayang aja kalau boros. Aku juga tahu kok kalau kamu sayang aku, tanpa kamu harus kasih barang mewah kayak gini. Iya. Kasih ya. Iya. Yoga begitu baik dan manjain aku. Tapi kenapa aku malah kesel? Dan aku anggap dia terlalu lebay. Dan aku malah berharap Rayhan yang lakuin semua itu ke aku. Ashanti, aku mohon, batalkan niatan kamu untuk menikah dengan Mas Yoga. Kamu gak akan bahagia, Ashanti, karena kamu hidup tanpa cinta. Enggak, aku gak akan menderita. Aku bukannya gak bahagia. Sok tahu kamu Aisyah. Dia pikir aku gak bahagia. Aku bahagia. Ini yang aku mau. Menjadi dia untuk merebut Yoga dan Pelangi. Aku memang mau menjalani ini. Karena kebahagiaan aku adalah merebut kebahagiaan dia. Kamu Aisyah. Rayhan, nih aku buatin makanan buat kamu. Kamu pasti capek banget kan dari proyek? Dimakan ya?